Mari kita akan mulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Nomor 93. Nomor 93. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Biar hati kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu indah setiap hari kita lewati bersama dengan Tuhan. 93. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir
hari kami. Terima kasih. Kita akan buka ibadah kita sesore hari ini. Nanti saya minta Bapak Wowo untuk membuka kita ibadah kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali Tuhan, menghadapmu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu kami puji, kami sembah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu Tuhan, setelah kepada kami Tuhan, pagi ini Tuhan, dan keadaan baik Tuhan, tanpa kekurangan satu utama Tuhan, semua telah kasih-Mu Tuhan Yesus. Segala jana-Mu Tuhan, akan mulai Tuhan, ini Tuhan, Kau bimbing, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jaga Tuhan. Bimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan dan akhirnya Tuhan, dengan hubungan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, kami suka berterima kasih Tuhan. Untuk Mas Adi yang telah meninggalkan tempat Tuhan, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan, dengan libatkan kandangnya Tuhan. Kami saya yakin Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, satu orang dua Tuhan berkumpul atas nama-Mu Tuhan, Kau harus tempat kami Tuhan. Dan kami akan selalu memuji nama Tuhan. Doa ini Tuhan hanya persilakan satu nama, Tuhan Yesus Mulia. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak ada di teks tapi kita sudah hafal semua ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami lupa betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada tersedia. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada tersedia. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Tuhan sungguh baik, Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Nomor 103. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku percaya kebajikan kemurahan Tuhan menyertai kita. Nomor 103. Sekalipun Aku dalam lembah gelap, ku dapat terus bakal besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar saat Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut
selalu nyata pada hamba-Nya. Dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berkata-kata seperti Bapa. Dengan segala kasih setiamu, anugerahmu yang kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, sehingga kami akan belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya kau berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, semoga berkata kami alaskan dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat sore saya ucapkan dan puji Tuhan. Di sore hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam Bible Study atau PA di rumah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi dan keluarga Wiwit semua yang telah membuka rumahnya untuk kita sekalian. Dan kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan sharing. Nanti yang pertama adalah dari tuan rumah ya. Ada 1-2 kata yang disampaikan dari tuan rumah. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu saudara sekalian di PA kali ini dengan judul sesuai dengan jadwal, yaitu orang yang berharap pada Tuhan akan menyucikan dirinya sama seperti Dia. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 mulai dari ayat 1 kita akan baca sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini betapa Rasul Yohanes menerangkan dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang membaca suratnya 1 Yohanes ini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Di sisi lain, jika kita adalah anak-anak Allah, kita dikatakan
menaruh pengharapan kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kepadanya itu dikatakan menyucikan diri, atau kemarin kita bahas yaitu memurnikan diri sama seperti Dia yang adalah suci, yang adalah murni. Sebab di ayat 2 tadi dikatakan kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Atau dalam terjemahan lain, bahasa lain dikatakan kita akan melihat Tuhan dalam wujud aslinya, ya, dalam aslinya. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita belajar untuk percaya meskipun tidak melihat. Itulah iman. Namun suatu saat nanti iman itu akan membawa kita pada satu perjumpaan dengan Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, yang mana kita akan melihat wujud aslinya, bagaimana Tuhan itu. Dalam firman Tuhan kita melihat beberapa kali ada tokoh-tokoh maupun rasul-rasul yang diizinkan Tuhan untuk mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Misalnya salah satunya ya Rasul Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu kalau kita ingat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Di sana ada 3 murid Yesus yang diajak, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-28. Lukas pasal 9 ayat 28. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, ini salah satu pengalaman spesial ya, kalau saya katakan, yang dialami oleh 3 orang murid, yaitu Sun Gokong, bukan ya? Sun Gokong, Tipatkai, dan siapa satunya? Kucing ya. Tapi ini bukan ya. Ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, kalau Sun Gokong melihat itu kemuliaan nirwana, kalau Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Dikatakan ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Berubahnya seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang pasti tidak sama dengan yang tampak sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Maka tadi kalau kita hubungkan dengan 1 Yohanes tadi, kita tidak pernah tahu rupa wajah Tuhan aslinya. Tetapi suatu saat nanti kita akan tahu. Dan bagaimana dikatakan ketiga orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus,
Ketika itu mereka melihat rupa wajah Yesus berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ini sedikit kemuliaan yang ditampilkan, diizinkan Tuhan untuk dilihat oleh para muridnya. Ya. Dan keduanya, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kalau kita melihat dua tokoh ini juga tokoh-tokoh yang luar biasa. Musa dikatakan dia orang yang sangat lembut hatinya. Bahkan ketika Tuhan berbicara dengan dia sangat dekat. Sampai kemudian ketika Musa masuk ke kemah pertemuan, dia keluar dari kemah itu wajahnya juga bercahaya. Maka ini sebenarnya perawatan wajah yang paling simpel, sederhana. Buat ibu-ibu ya, khususnya bapak-bapak juga ya. Kalau kita bertemu Tuhan, berdoa, dikatakan wajahnya itu bercahaya, ya, tanpa tambahan apapun, ya, tanpa produk-produk apapun, ya, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, Musa setelah bertemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dia wajahnya bisa glowing, ya, bisa bercahaya. Dan kita melihat Tuhan Yesus ketika dia sedang berdoa, wajahnya pun berubah, rupa wajahnya berubah, dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada satu kemuliaan yang sangat tidak bisa diperkirakan, yang sangat tidak bisa dipikirkan oleh manusia, yang itu dikatakan menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya, ya. Dan reaksi tiga murid ini dikatakan itu juga menjadi reaksi manusia ketika mereka melihat apa yang menjadi keajaiban Tuhan. Misalnya dikatakan tadi di ayat 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dah biasa lagi. Bapak Ibu sudah sekali kita melihat, kita dalam firman Tuhan belajar bagaimana ada tokoh-tokoh yang diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, bahkan kalau kita melihat Rasul Yohanes, ya, rasul yang dikatakan dia rasul atau murid yang dikasihi Tuhan. Ketika murid-murid yang lain itu diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam martir, ya, siksaan sebelum mereka meninggal, wafat, ya, Rasul Yohanes ini dikatakan dia termasuk salah satu yang diizinkan Tuhan mati dengan cara yang cukup biasa, hanya dibuang di Pulau Patmos, ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, rasul ini rasul yang juga dikatakan dalam Wahyu, dia menulis suratan Wahyu juga. Dia juga mengalami satu penglihatan. Ini yang dikatakan firman Tuhan saat dia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Di ayat yang ke-9, Wahyu 1 ayat 9, minta tolong Pak Iwan. Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang
putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan besau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ya, kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes sekali lagi mengalami satu diizinkan Tuhan ya, mengalami satu perjumpaan. Bukan di saat KKR, bukan di saat ibadah di gereja, bukan di saat-saat ya mungkin itu retreat atau apa ya, tapi dia waktu dibuang dan kemungkinan juga tidak banyak orang, bisa jadi sendiri, tapi dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita melihat yang ditunjukkan Tuhan, yang ditampilkan Tuhan begitu luar biasa. Ada di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas, kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara, dan lain sebagainya. Ini Tuhan ya yang menunjukkan dirinya, dan kita tidak perlu untuk tiru-tiru gitu ya. Kemudian kita mau pakai jubah yang panjangnya sampai ke kaki, kemudian dada kita dililitkan ikat pinggang dari emas, kepala rambut kita semuanya putih semua ya. Kita tidak perlu tiru-tiru seperti itu ya. Biarlah itu menjadi Tuhan sendiri ya. Karena kadang kita latah gitu ya, ada mungkin orang-orang yang latah, kemudian yang ditiru hanya jubahnya. Dia untuk pelayanan pakai jubah semua, pakai ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Ya, tapi kita lihat di sini Bapak Ibu saudara, ketika respon Yohanes ketika melihat itu semua dikatakan aku tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Ya, Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita membaca dua contoh ini sebenarnya untuk menunjukkan betapa jauhnya pemahaman kita sebagai manusia dibandingkan dengan kemuliaan yang akan terjadi kelak. Betapa jauhnya kita bisa menjelaskan dengan kata-kata dibandingkan dengan suasana sebenarnya. Bahkan dikatakan tadi Yesus sampai rupanya tidak lagi dikenali, rupanya sudah berubah wajahnya. Kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa membuat para murid takut, membuat Yohanes itu dikatakan tersungkur sampai seperti orang mati. Artinya bahwa kemuliaan yang begitu dahsyat itulah yang hendaknya juga kita benar-benar harus pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya semasa kita hidup di dalam dunia ini. Artinya bahwa seperti yang dikatakan di 1 Yohanes tadi di pasal 3 ayat 3, bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Keselamatan itu tidak ada usaha manusia, itu adalah anugerah Tuhan. Manusia tidak dapat menambahkan perbuatan baik apapun untuk dia selamat. Di sisi lain, saat kita menjalani hidup ini, kita tiap hari belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai dua hal ini kita pisahkan, atau kita anggap saya hidup ya sudah, yang penting Tuhan sudah menyelamatkan saya, tidak peduli orang berkata apa ya.
Tetapi kita belajar seperti Rasul Yohanes katakan, setiap orang yang punya pengharapan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Apalagi kalau kita lihat firman Tuhan tadi bahwa kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa, bahwa aslinya Tuhan kita tidak tahu, tapi ditunjukkan Alkitab itu sesuatu yang dahsyat. Ya, itu hendaknya membuat kita hidup ini dikatakan takut akan Tuhan. Ya, membuat kita punya pengharapan dengan menyucikan diri, memurnikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tuhan juga disebutkan, kita seringkali menyebutkan sebagai mempelai gitu ya, mempelai sorga. Ya, kita yang sudah menikah tentu paham bagaimana kalau orang mau menikah itu tentu ada persiapan gitu. Ya, tentu ada persiapan. Tidak mungkin besok kita menikah, hari sebelumnya kita masih malas-malesan, ya, tidur-tiduran, ya, kemudian tidak mandi, ya, tidak persiapan, ya, malah miyeng atau dolan sama kanca-kancane, dicari-cari, ayo, ya, mau apa, latihan gladi bersih untuk pernikahan, dicari-cari, wah lagi dolan sama teman gitu lah. Jadi malah lucu, ya. Tidak mungkin seperti itu. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu, kalau kita menantikan Tuhan, kita menyebut Dia, seringkali menyanyi Dia sebagai mempelai sorga. Tentu kita dalam hidup ini ibaratnya kita jalani dengan biasa, tapi dengan satu kewaspadaan, persiapan, karena kita tidak pernah tahu Tuhan datangnya kapan, dan kita tidak pernah tahu kita pun menghadap Tuhan kapan, ya. Karenanya tiap-tiap hari kita perlu terus bersiap-siap, berdoa, dan tiap-tiap hari kita belajar untuk semakin hari, kalau saya katakan semakin baik, ya. Dari hal-hal yang paling sederhana saja. Kemarin saat sharing dengan anak remaja pemuda, misalnya setelah retreat, saya katakan apa yang kalian ingin perbaiki, satu hal saja yang paling sederhana, ya. Misalnya apa, bangun lebih pagi misalnya, gitu ya. Kita jangan berpikir kemudian akan ada perubahan yang drastis, anak muda yang malas-malasan langsung jadi baik. Tetapi dikatakan dari hal-hal yang sederhana, misalnya bangun lebih pagi 15 menit, ya, dari yang biasanya, itu sudah sangat luar biasa perubahannya. Yang biasanya bangun jam 8 siang, sekarang bangun jam 7:04. Ya, kita mungkin ibu-ibu mungkin ngece gitu ya, wah jam 7:04. Tapi bagi anak muda mungkin itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mungkin bangun setengah jam lebih pagi untuk berdoa, bangun 1 jam lebih pagi untuk berdoa, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, maka kita belajar tiap-tiap hari Bapak Ibu, dikatakan untuk semakin hari semakin serupa dengan pribadi Kristus Yesus. Itulah yang menjadi teladan kita, ya. Itulah yang menjadi patokan kita. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyerahkan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ya, di ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita memahami kedahsyatan Tuhan, keluarbiasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, maka dikatakan kita belajar seperti tadi dikatakan orang yang menaruh pengharapan akan menyucikan dirinya, dan dikatakan tetap hidup, tetap berada di dalam Dia. Lihat yang ke-6, tetap berada dalam Dia, berdiam di dalam Dia, yang dikatakan telah menyatakan dirinya, yang telah menghapus segala dosa kita. Ya, Bapak
Bapak Ibu sekalian, seperti yang ayat di Mazmur itu ya, tidak ada satu korban pun yang dapat dibayar manusia untuk menghapus dosanya, yang dapat digunakan manusia untuk menukar nyawanya sendiri, tetapi hanya oleh korban Kristus. Maka kalau orang berdosa, yang kita lihat siapa? Kristus, korban Kristus. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi hanya oleh dikatakan korban Kristus itulah kita diampuni, ditebus dosanya, dijadikan sebagai milik kepunyaannya sendiri. Nah, maka saya katakan seperti tadi, seperti firman Tuhan, Rasul Yohanes ini menasihatkan kita hidup ini jalani makan, minum, ya seperti kata Tuhan Yesus, kawin dan dikawinkan, kemudian berusaha, bekerja, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi dalam satu suasana juga mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, ya, dalam kedahsyatan yang belum kita tahu seperti apa, kedahsyatan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, maka ini pun ketika kita memahami hal ini, dalam kita melayani Tuhan, itu pun akan terlihat sikapnya, terlihat misalnya persiapannya. Apakah kita melayani Tuhan yang dahsyat, maka kita akan mempersiapkan diri, maka kita akan dikatakan bersungguh-sungguh saat melayani, saat memuji Tuhan, saat menyembah Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, ya. Yang selain itu membuat kita punya rasa takut akan Tuhan. Di sisi lain, kalau Tuhan di pihak kita, katakan siapa lawan kita? Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang di satu sisi membuat kita punya rasa takut dan gentar, tetapi di sisi lain, ketika kita di pihak Tuhan, maka tidak ada satu rencana Tuhan pun yang gagal dalam kehidupan kita, meskipun ada orang yang mungkin berniat untuk menggagalkan atau merencanakan yang jahat tentang kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang dahsyat. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang-orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kembali lagi, Yohanes ini kalau di pasal 1, pasal 2 dia bicara tentang kasih. Di pasal 3 kembali lagi dia balik tentang kasih kepada saudara-saudara. Maka aplikasi paling sederhana dari mengasihi Tuhan, berada dalam Tuhan, atau dikatakan lahir dari Allah, yang paling sederhananya adalah mengasihi saudara. Mengasihi saudara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik saudara sekandung, saudara sedara, saudara mungkin satu keturunan, ya, saudara mungkin dari pihak sana, pihak sini, saudara sebangsa dan setanah air, dan lain sebagainya. Dikatakan itu yang paling sederhana, mengasihi saudara. Maka ini yang dikatakan Yohanes kepada para muridnya, kepada orang-orang yang membaca suratnya, bahwa ingat selalu bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan Tuhan dalam kedahsyatan yang luar biasa. Ketika kita menaruh pengharapan itu, kita akan menyucikan diri, memurnikan diri, dalam mungkin bahasanya itu tiap hari mau untuk lebih baik. Ya, tidak mungkin kita akan tetap dalam dosa, tetapi mau untuk lebih baik. Dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang sederhana, kita belajar untuk lebih baik. Kemudian apa? Rasul Yohanes kasih satu aplikasi sederhana, yaitu mengasihi saudara. Di rumah, di gereja, tempat kerja, sebangsa setanah air, dikatakan semua kasihilah saudara kita, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat-ayat selanjutnya, perikopnya katakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah, besok-besok kita akan kembali mendalami, ya Bapak Ibu. Mungkin ini kasih itu seringkali kita bahas, tetapi
pengaplikasiannya, penerapannya itu ternyata tidak mudah. Ya, karena itu Yohanes selalu katakan bukti orang yang punya pengharapan pada Tuhan, bukti orang yang menyucikan dirinya itu adalah mengasihi saudaranya. Mengasihi saudaranya. Mau seperti apapun dikatakan itulah saudara-saudara. Itulah saudara-saudara. Maka dikatakan pernah Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang domba dan kambing. Ya. Domba itu adalah ketika ada orang yang mungkin lemah, orang yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik, dia datang, kemudian orang ini dikatakan dia melakukan satu tindakan untuk mengasihi. Sebaliknya golongan kambing adalah dia adalah orang-orang yang tidak peduli dengan saudara-saudaranya. Ya, kita pun mari belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup kita yang saya katakan sementara ya di dunia ini. Yang kita dikatakan punya satu tujuan. Kalau kita punya tujuan, punya harapan, maka dikatakan mari kita fokus kepada harapan tersebut. Tiap hari kita makan, minum, bekerja, melakukan aktivitas, tetapi dengan satu pengharapan bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Dan selama di dunia ini, mari terus belajar untuk tiap hari lebih baik dengan pertolongan yang dari Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan saya buka untuk ruang kesaksian maupun sharing. Dan untuk yang pertama dari tuan rumah kami persilahkan memberikan waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata. Bapak Ibu sudah datang bersama kami. Terima kasih kesempatan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami sekeluarga diberi kesehatan. Terima kasih doa-doanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, keterbatasan tempat, atau ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan kami terima kasih untuk selalu mendoakan kami. Si anak kami juga baru sembuh dari sakit. Terima kasih doanya. Semoga terima sekolah. Ya, semoga diberikan kelancaran, enggak kelewat. Kasih Mari. Maaf kalau ada kerugian. Akhir tambah. Ya, makasih banyak. Bisa ngomong. Ya, makasih banyak. Tuhan terus doakan ya proses sekolah nanti dan lancar semuanya. Oke. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan kalau ada yang menyampaikan atau sharing. Halo. Sebelumnya, ini aslinya saya mau kesaksian sebentar aja ini. Udah berjanji sih marahin sama Om Lia sama Cik Mimi. Ini kejadiannya itu sebelum saya nikah. Sama, iya. Itu menganut dari keluarga saya ya. Ya ini kan saya tak buka semua saya. Keluarga dari ayah saya. Dulu saya baru pacaran sama istri saya. Saya tuh diajak sama ayah saya sama ibu tiri saya. Diajak di Klaten. Nah, di Klaten di Mbae, lalu paginya itu diajak lagi ke Gunung Kidul. Itu tepatnya tahu malah itu di Gunung Kucing, pegunungan, tapi tinggalnya cuma 2 pasang orang aja gitu, kakek sama nenek.
udah tua. Gunung Kucing, namanya Gunung Kucing. Itu dari jalan besar naik itu hampir lama, 1 jam lebih kayaknya. Naik terus. Itu ada rumah satu dihuni kakek buyut dari ibu tiri saya. Umurnya udah 125-an. Situ. Itu udah sehat semua itu. Cuma 2 orang di sana. Nah, di sana itu ayah satu ngomong, "Bok, ini harus njaluk munggah pangkat, harus njaluk urip sing penak, garek ngomong bae." Jadi saya sama istri saya itu ke sana naik. Diajak sana dong, sama keluarga saya juga. Tapi saya cuma bilang mah berapa lah gitu. Enggak lah gitu. Yuk. Tahu-tahu tuh ponakan saya itu dari lesak jera pada jono sing ngurundin. Akhirnya ya. Terus sak gigi di sana gigi nemen. Sama mbaknya cuma gigi. Sembuh. Langsung adem sembuh. Langsung sembuh, udah sembuh itu. Saya tuh suruh sama istri saya itu di kamar, suruh ke kamar. Kamarnya tuh siang tapi gelap. Saya itu enggak tahu ya, kegelengan, tiduran sama ini. Enggak tahu itu ada tampah itu, kayak tampan itu besar, udah segini nih. Itu untuk pembakaran minyak itu udah segini tingginya. Udah tinggi itu segini ya. Saya kaget, sama itu saya gimana dopo nang kene gue kaca gue apa buat ya mungkin saja untuk apa ya sana ya, memang sana kan orang terkenal dia itu dukun lah, kitanya itu dukun sana. Kalau yang laki-laki itu dia alirannya itu putih, tapi yang perempuan tuh aliran yang hitam gitu. Makanya itu saya di sandat apa-apa itu yang aliran-aliran itu yang neneknya. Tapi kalau yang kakeknya aliran putih menyebutkan apa-apa itu semuanya bukan setan semua sih, bukan setan semua. Ya, saya itu kayaknya ya kayak dikasih akik, batu akik. Di Gunung Kidul itu kan suasananya panas, gersang, sumuk. Tapi pada waktu saya pakai batu itu rasanya tuh sejuk, itu tidak ada rasa apa panas atau apa enggak. Sampai saya rasanya, kok itu jodoh gitu. Tapi saya enggak seneng, udah tak pulang lagi dipakai sama bapak saya. Semenjak itu saya tuh dijodohkan sama istri saya itu cepat-cepat nikah itu. Dari beli telur berapa peti sama beli bermacam-macam kan, ibu tiri saya tuh sudah beli banyak tuh untuk pernikahan saya. Tapi saya kan belum siap lah. Ya, satu sepedanya belum lunas. Kedua nih belum ada kepikiran ke sana. Kan dulu saya sama istri saya masih lain apa? Lain iman. Itu belum kepikiran ke sana. Itu. Nah, saya juga masih pelayanan juga, tapi kan sama bapak saya sering tajak sana, tajak sini itu ke bermacam-macam dukun itulah. Kan bapak saya senang main dukun itu. Kalau di rumah saya kan sering masih ada sesajen itu, ada telur, ada kopi, ada bermacam-macam itulah. Baru kalau saya masih kecil nggak tahu ya, tak minum tak makan nih. Kalau dari kecil tak minum masih kecil nggak tahu. Memang kuasa kegelapan itu memang apa?
memang berjalan tuh seiringan dengan kuasa Tuhan itu barengan. Satu kuasa Tuhan megang, satu kuasa lawan dia akan merampas terus itu sampai istri saya tuh sakit apa itu kemarin pas dulu itu sampai ayahnya istri saya tuh tidur di bawah amben ya dek. Ayah katanya guna apa gitu. Ya intinya memang kegelapan itu saat ini memang kerja luar biasa, tapi ya kita tetap kuasa Tuhan tetap bekerja luar biasa juga. Ya intinya kita kita itu ibadah tuh kayak apa ya, kayak wayang, tidak bisa apa-apalah kalau kita tidak berpegang sama Tuhan sepenuhnya. Ya ujungnya saya dulu masih pelayanan, masih Kristen juga. Tuhan masih megang saya mungkin ya, masih megang saya, masih jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik ya mungkin. Tuhan masih megang saya. Meskipun orang tua saya itu sering hal-hal seperti itu sampai sekarang masih. Iya, masih. Itu masih. Makanya saya kan ngajarin anak saya doa kemanapun pergi doa, mau pergi doa. Nah kerja Tuhan itu luar setan itu kerjanya itu memang luar biasa. Saya ngalami sendiri hal-hal yang tidak enak itu udah ngalami sendiri, udah pernah. Pas di mana? Di Merapi nguntrak di sana udah pernah. Saya masih doa sore itu sama istri saya itu ambilnya dihoyok ini kayak lindutnya banter itu sampai darah Yesus gitu. Kalau lindu kan satu kamu mungkin dah rame ya, itu satu ambil di guyang. Saya masih doa sama istri saya. Kenapa? Iya di sana di Merapi mulia kerja Tuhan. Pada waktu saya nikah sama istri saya kan bapak saya kan enggak datang, enggak mau gitu. Iya, dia ngusuki terus. Tapi ya kutukan itu dikatakan dengan Tuhan Yesus juga kan. Gitu. Mungkin itu aja yang saksian saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak D saksiannya. Tetap kita terus waspada, eling dan waspada dalam iya dipotong, dipatahkan. Itu nyerang terus itu tanda dari darahnya tuh. Iya, udah saya patahkan dan udah lepas lah, dan nggak mau lagi. Udah nikah juga saya dapat jajak dukun sini, keliran juga, jajak sama ayah saya juga, itu sama istri saya mana, kebuku lah gitu menurut saya nih, katanya nih kamu udah ngelawan gitu. Saya anteng aja gitu kok ngelawan gitu. Saya enggak apa-ngapain kok bilang ngelawan gitu. Ya memang kuasa Tuhan itu memang masih melindungi lah. Kalau kita memang benar-benar masa dengan Tuhan gitu. Dia udah meninggal tapi sekarang udah meninggal orangnya. Dukunnya udah meninggal. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak D sharingnya. Selanjutnya Mbak Tina. Saya menanggapi tentang kasih terhadap saudara ya. Jadi bukan kesaksian, maksudnya
pengalaman gitu. Kalau misalnya dalam kita bersama keluarga gitu, itu ada satu orang misalnya kita kok mengasihi terus gitu Pak ya. Waktu zamannya misalnya beliau itu lagi susah gitu ya, kita peduli gitu, maksudnya kita mengasihi gitu ya, ya seperti kayak kakak adik lah gitu ya Pak ya. Tapi di saat misalnya dia sudah jaya gitu ya, padahal kita misal bukan kita ngungkit tapi yo gimana ya, terus kita kan sebagai yang paling besar misalnya gitu ya, terus kasihan gitu, tapi kok kasihan nggak ada habis-habisnya gitu Pak ya, sampai misalnya kita apapun kasih gitu ya, tapi di saat dia sudah hidupnya enak gitu ya, kok kayaknya tidak peduli ke kita misalnya gitu. Tapi kadang kita sok di dalam hati gerundel gitu ya, itu kok nggak tahu diri ya misalnya gitu. Itu kadang kita dosa nggak Pak ya, karena kayak ibaratnya oh saya kok ngasih kepala kok ekornya dipegang gitu misalnya gitu ya, tapi kadang sok ada rasa gitu kesel gitu ya, kadang kok nggak ingat ya dulu semasa begitu gitu, kita apapun maksudnya kasih gitu, di saat dia sudah ibaratnya bisa enak banget gitu, kok nggak ingat ya sama engkaunya misalnya gitu ya. Kita sih bukan ya sedikit mengharapkan itu salah enggak ya Pak ya, berarti kadang saya pikir oh iya ya, berarti saya ngasihnya itu nggak ikhlas apa, sebenarnya ikhlas tapi kadang ada rasa gimana ya, kayak cemburu lah gitu mesti terima kasih gitu ya, kok nggak ada ya gitu, kadang oh saya kadang suka oh ya saya udah dosa ya gitu, tetap ya itu sebenarnya benar apa enggak Pak ya. Kadang maksudnya ini pergumulan saya sebenarnya terus terang gitu, kadang ada rasa kesal gitu kadang ya, dulu begini ya sampai apapun misalnya gitu kasih gitu ya tante gitu iya, sampai kita kadang nggak metong lah istilahnya gitu, kok dia sekarang enak kok nggak noleh kita ya gitu, kita dosa enggak gitu Pak ya, kadang gitu itu aja, terima kasih gitu. Kadang ya gitu. Terima kasih Dina. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Saya Om Yes. Oh iya. Shalom. Ini kasusnya itu sama kayak Mbak Tina. Tetapi nek prinsip saya gini, saya juga dulu kan anak dari kakak saya itu ditinggal meninggal oleh ibunya. Nah itu dari kecil masih berapa ya? Jadi belum ada, belum itu saya asuh semuanya, ditinggal bapak kerja semuanya sampai saya kerja semua, saya pokoknya udah kerja pokoknya dia butuh apa saya beli ke, waktu dia lebaran ibaratnya wong Jawa tak sandangi tak openi sampai gede sampai nikahan itu ya dia nganggap saya itu ibunya daripada ibu tirinya, karena dia nggak dekat sama ibu tiri yang sekarang. Dia curhat apa masalah cewek atau apa semua, sampai saya bilang sama Mas Dowo, kalau Rizky, maaf ini saya sebut nama, kalau Rizky ini belum nikah kayak saya masih punya beban gitu. Setelah mau nikah apa yang bisa saya bantu untuk hajatan dia, ibaratnya sudah berjalan semua, sudah selesai, saya sudah plong. Tapi di sisi lain sekarang misal saya cok curhat, Lek gimana kabarnya gini gimana, ya ini ponakanmu baru gini, dia itu ibaratnya dia sudah kerja, sudah apa penghasilan, udah bisa beli bla bla bla, tapi dia itu kok ibaratnya maaf ya pas lebaran kok yuk ini lo pil tak kasih uang buat sangu, ini lo ga itu lo, saya gini yuk dalam hati saya gini lah udahlah yang sudah ya sudah, pokoknya saya pasrah karo Gusti. Intinya saya sebagai bulie saya sudah ngopeni dari kecil, ibaratnya dari nyeboi, dari semua apa saya kerjakan selesai saya pasrah ke Gusti. Saya bilang sama Mas Dowo itu, kok diopeni seko cilik kok orang ngerti ya Pak, matur nuwun apa-apa ya. Saya kan dalam hati nek wong Jawa cok gregel, halah kok ya ibaratnya iki lho permen siji nyopil nyoga waktu agama masih kecil itu mbok gini ya gitu loh. Tapi habis itu saya mikir udahlah
udahlah pasrah karo Gusti, Tuhan yang tahu, Tuhan yang membalas. Saya bilang kayak gitu. Mungkin dari saya kayak Mbak Tina kayak gitu, saya pasrah ke losdol sama Tuhan aja yang atur semuanya gitulah. Nek pribadi saya, daripada saya tak simpen dari kecil koyo anak tak openi gini-gini sampai gede, ibaratnya ragat nikah saya bantu gini-gini kok nggak ada terima kasihnya, nggak ada apa-apa. Ya udahlah, daripada di sini mendekel tak lepas ke, udahlah Tuhan yang membalas. Ibarat kata mungkin sekarang dia tidak bisa menolong saya ataupun saya, tapi saya percaya Tuhan itu akan mengganti yang lebih besar dari apa yang pernah saya korbankan itu untuk punaan saya. Kemudian ini yang kedua, saya juga mau menyaksikan cinta kasih Tuhan tentang iman dan pengharapan. Itu memang kita harus mempunyai iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat besar sekali. Ini untuk anak saya yang Pila ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk bantuan doanya dari Ibu Penasehat, Bapak Ibu Pendeta Yesaya. Pila itu memang mempunyai iman dari kelas 3 kalau enggak kelas 4. Dia udah ngomong saya mau di SMP 1. Saya bilang ya silahkan, pokoknya kamu berusaha sebisa mungkin. Dia mempunyai iman yang kayak gitu. Sampai kemarin puji Tuhan bisa masuk di SMP 1 meskipun di detik-detik terakhir itu karena masih bergerak terus sampai dia itu kurang setengah jam dia nangis. Saya jenis juga udah panik gitu sambil permak, mah kurang setengah jam masih gerak terus. Nah saya bilang mama nggak tahu, kita intinya cuma bisa berdoa. Ayo kita masuk ke kamar, kita berdoa, pintu ditutup semua, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Intinya kita cuma berdoa. Nah, udah selesai doa, saya lagi masih melanjut ke aktivitas. Mah sudah jam 1 lebih 3 menit, coba dilihat mah. Ya dia sudah nangis mewek-mewek gini. Saya sebelumnya cuma mama nggak bisa apa-apa, Pil, yang bisa menolong kita itu cuma Tuhan Yesus. Meskipun papa mama semua udah berdoa, kamu udah berdoa, ibarat kita sudah bergumul berpuasa, semua Tuhan itu cuma kehendak Tuhan. Habis gitu tak lihat puji Tuhan, Pil kayaknya ini masih aman. Kemudian setengah jam lagi saya lihat Pil masih aman. Saya itu antara nih po ora ini ketompo po ora. Saya bilang sama Biana sama tetangga, Bu itu tandanya wis ketompo. Masa sih? Iya, saya teleponan sama Aga baru di luar. Ga ini kayak gini. Sudahlah mah, udah selesai lah, udah lek makan aja daripada nanti diabetesnya tinggi, bilang kayak gitu. Ini ditompol udah bilang kayak gitu lah. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya buat Villa. Kemudian saya juga mengimani apapun yang dibutuhkan, kita cuma bisa berdoa, Pil. Tuhan semuanya akan mencukupi. Sampai nah besok nek nggak bisa bayar gimana ya mah, udah kamu nggak usah mikir kayak gitu. Kamu itu intinya berdoa dan berdoa, kita berdoa saja. Puji Tuhan, Mas Bowo merelakan ayam jagonya dijual. Saya pikir lah itu demi anak, monggo mau dijual apa enggak terserah. Saat itu kan nggak tahu habis berapanya. Kok Tuhan itu ngirim tepat pada waktunya. Sabtu itu saya capek, HP saya matikan. Saya ditelepon sama kakak saya yang di Jogja, bilang, Dek ini di wae toh, ditelepon kok nggak diangkat. Ada apa Pak Dek? Wih fotonya dibuka, urung dibuka, belum. Lah itu dilihat, oh ya itu mau dijual atau mau dikeringke diambil buat makan, sedikit berkat gabah itulah. Oh didol wae Pak De, wong aku butuh duit. Lah nggo ngopo? Bilang kayak gitu. Ponakane mau masuk SMP. Lho SMP to? Iya lah, paling ora sedia piro ya, paling loro Pak De. Saya bilang kayak gitu. Terakhir bayarnya kapan? Bilang paling hari Selasa, 2 hari to. Ya lah. Puji Tuhan enggak langsung dilihat 1 hari dijual langsung. Ini sudah puji Tuhan, semua mencukupi, tidak kurang sama sekali lah. Itulah kemurahan Tuhan yang benar-benar
di saat saya itu ngeblank ini mau gimana ya saya cuma sama Papa Ho bilang ini, pokoknya kita itu uripe cuma anugerah kemurahan Tuhan, kita nggak punya apa-apa untuk setiap hari aja ya emang kayak gini lah hidupnya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan itu mencukupi, menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan iman saya itu bilang begini, tidak mungkinlah anak Tuhan mau dipermalukan gara-gara cuma sekecil itu. Buat Tuhan itu nggak ada artinya. Tapi nek secara manusia kan bolah suka ngendi kan bingung kayak gitulah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan bagi kebutuhan villa. Terima kasih untuk kesaksian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu Tina dan juga Bu Yuli dari kesaksiannya, jadi sudah direlakan ayam jagonya Pak Din. Ya, Tuhan kiranya terus menolong dalam proses selanjutnya dalam villa juga ya. Mungkin tambahan untuk yang tadi ya Ibu Tina ya, mungkin ya. Seperti tadi dari Mbak Yuli sudah close door lah ya, mengikhlaskan. Yang kedua tambahan mungkin ini juga ya seperti firman tadi mungkin ya, kita tiap hari masih belajar ya. Saya juga masih belajar, dan ketika Tuhan masih izinkan seperti itu ya, mari kita belajar juga untuk ternyata orang itu modelnya seperti itu, kan ada yang seperti itu, dan kita bisa menerima. Di sisi lain kita juga akan semakin bersyukur ketika kita bertemu dengan orang yang ternyata modelnya kebalikan dia. Jadi kalau saya percaya Tuhan itu selalu memberikan itu seimbang, Mbak Tina. Ketika ada orang yang tidak tahu terima kasih, di sisi lain ternyata ada orang yang tidak kita sangka-sangka ternyata sangat tahu berterima kasih. Ya, contoh sederhana saja, kemarin saya ketemu di 45 itu siapa yang biasa dodolan itu loh, yang dulu di gereja itu loh, dodolan bakso ayam ya. Sekarang kan jadi tukang parkir. Ya saya ketemu, saya mau bayar parkir. Mas sehat ya? Enggak usah, udah jebule Mas tuh, enggak usah, malah enggak mau diterima. Padahal kita mau ngasih lebih kan ibaratnya, padahal dia malah enggak mau terima itu. Apa ya, mungkin tahu terima kasih mungkin ya, sering berjualan di gereja dan tahu jasanya, dan kita sangat senang jika ketemu sama orang seperti itu. Dan di sisi lain kita ketemu juga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Maka Tuhan berikan seimbang biar hati kita ini selalu seimbang ya. Dan ya tiap hari kita semakin hari semakin belajar ya seperti Tuhan Yesus saja ya. Dan ya tidak ada yang kebetulan lah ketika kita dipertemukan dengan, kalau saya kan orang-orang sulit ya, orang-orang seperti itu pasti ada rencana Tuhan ya untuk kita semakin baik. Mungkin demikian Bapak Ibu saudara sekalian ya, untuk sore hari ini. Ya, terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita semuanya, untuk sharing saksian, pengalaman berbagi yang menguatkan iman kita. Pasti itu pengalaman sehari-hari, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, dan kita jadi bisa tahu bagaimana ketika menghadapinya, kita jadi bisa lebih bijak, lebih berhikmat ya, dan memimpin kita kepada memurnikan hati setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan, dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di gereja, tempat kita beribadah, dan jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan doa. Apa dari Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Karena kan mami kan sekarang udah dukung ya, jadi mami dikasih makan baru selesai, belum dari mami itu sudah yang ngoceh-ngoceh katanya nggak pernah dikasih makan gitu. Jadi tapi itu sekarang jadi tampak kurus dan jadi kasihan gitu, karena mami dipegang sama yang lain, mami pakai babysitter, maminya nggak mau gitu. Jadi mau nggak makan harus pakai supaya tapi tetap sabar, saya sama
Ada lagi Bapak Ibu? Ya, itu juga bisa doakan untuk Bapak Manurung juga Ibu ya. Juga kita berdoa untuk keluar dari tempat ini serta doa penutup. Doa ini saya serahkan pada Ibu Lydia. Mari kita bersyukur. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami. Hingga pada saat ini kami boleh dipersatukan untuk bertumbuh kembang, memuji dan mempermuliakan nama-Mu dengan Tuhan kami atas kesaksian yang kami benar yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih walaupun sudah hujan, kami tetap lekat dekat kepadamu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Bapa, kami ada ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah diberikan buat hidup kami. Bentar kami mengenalkan doa syafaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPH Tuhan. Mohon Bapa kiranya Engkau selalu campur tangan dalam setiap acara kegiatan ibadah di gereja GPPH Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Penasehat yang membimbing kami ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberikan pada seluruh sidang jemaat-Mu kesehatan ataupun apapun yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu, baik itu yang sedang membiayai sekolah, baik itu yang sedang sakit. Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan. Kami tidak tahu satu persatu yang sedang menderita Bapa, namun Engkau Allah yang Maha Tahu, dan dari surga tidak ada yang terlewatkan Bapa. Terima kasih semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan keluarga ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami berdoa dan mengisi nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau memberikan berkat lebih banyak lagi, memberikan damai sejahtera di tempat ini ya Bapak. Oh Tuhan, menjadikan keluarga ini kesaksian mempermuliakan nama-Mu lewat perilakunya, lewat perkataannya, lewat apapun yang dilakukan, supaya hanya mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah sebentar. Kami silakan ke dalam tangan-Mu, kiranya doa yang singkat ini memperkenan hati-Mu ya Bapa, dan juga memperkenan pertemuan pada saat sore hari ini. Kami beraskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.